tahun ke tahun itu? Ya, pertama yaitu kurikulum yang selalu berat-berat, memang itu adalah mungkin tantangan, mungkin juga buat sekolah itu berat sekali ya. Karena pada prinsipnya kurikulum itu sama sebenarnya kalau menjalankan dengan baik, tapi kenapa belum selesai dengan yang satu, udah ganti lagi yang satu, belum selesai lagi yang satu, karena di sini yaitu yang membuat kerepotan kita itu dari semuanya ya, masalah serangan-serangannya, masalah gurunya dan lain sebagainya. Contohnya sekarang di sini adalah kurikulum yang lama, contohnya kan masalah bukunya, ya. Ketika ada kurikulum baru aja, padahal kan bukunya aja baru belum beli semua, udah ganti lagi, berarti harus ganti lagi semua. Sekarang udah kurikulum 13 harus ganti lagi, nggak tahu ini kurikulum 13 kita belum melaksanakan dengan baik karena faktor-faktor yang lain ya. Begitu. Jadi itulah. Jadi kerepotan bagi kita, apalagi kalau mapelnya yang tiba-tiba berubah. Contohnya mapel prakarya ya. Mapel prakarya kan tidak ada dulu, yaitu di kuliah tidak ada jurusan prakarya. Tapi di sini ada harus prakarya, kita bingung juga. Berarti kan ini juga suatu tantangan gitu ya. Kita kan harus mencari benar-benar orang yang bisa. Nah, tapi kan dalam kenyataannya kemarin dalam P3K ya, guru-guru apa aja bisa melamar di P3K, bahkan bukan dari jurusan keguruan aja mereka jadi guru P3K sekarang gitu. Itu mungkin suatu tantangan kalau kita memang berat sekali ya untuk menyesuaikannya. Itu aja sebenarnya sih. Tiap kurikulum sebenarnya baik, tapi kadang-kadang belum selesai, belum sukses ya. Gitu ya. Udah ganti lagi. Sekarang dari kurikulum 13 yang baru selesai, kita bahkan saya sebagai guru pendamping ya baru menyelesaikan kita yaitu untuk melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah. Sekarang udah ganti lagi kurikulum 13 begitu. Kan sebenarnya kurikulum Merdeka ya? belajar ya. Kalau di sini itu menggunakan kurikulum apa? Kita masih menggunakan karena kurikulum Merdeka Belajar baru kelas 7. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 kita masih menggunakan kurikulum 13. Jadi kurikulum Merdeka juga kita juga bukan apa-apa karena permasalahannya kita belum tahu 100% itu kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa. Karena yang pertama buku-bukunya juga apakah harus diganti atau tidak, saya juga belum tahu sebagai kurikulum. Yang kedua guru-gurunya juga belum melakukan pelatihan. Jadi mereka yaitu di dalam KTP sekolah dinyatakan kelas 7 itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi dalam pelaksanaannya saya masih kurikulum 13. Dalam pelaksanaan masih mungkin sekitar 80% masih kurikulum 13. Jadi karena faktornya yaitu bukunya seperti apa juga kita belum tahu. Kedua, guru-guru bahkan saya kurikulumnya aja belum pernah melakukan pelatihan kurikulum 13 itu seperti apa. Jadi harusnya kan udah mateng gitu baru diberlakukan. Artinya sekolah-sekolah gurunya udah diberikan pelatihan, apalagi wakaseknya, kelas sekolahnya. Ini kan saya sendiri sebagai guru belum pernah melakukan pelatihan. Ya baru baca-baca secara modul-modul aja itu kan kayaknya kurang pas aja. Gitu. Terus menurut Bapak ada tidak sih kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum 2013 ini? Kelebihannya sih, kekurangannya mungkin kekurangannya ada juga ya, kelebihannya ada juga. Ya kekurangannya yang saya lihat di sini kurikulum 13 yaitu mungkin tidak matang aja ketika memperlakukan, itu belum matang ya. Jadi kayaknya kita dipaksakan aja oleh pemerintah ya melakukan kurikulum 13 kan sekolah aja sebenarnya belum siap baik secara pelaksana maupun sebagai dari pihak tenaga gurunya juga kayaknya belum siap. Ini paksakan ya. Kelebihannya di sini yang saya tahu kurikulum Merdeka itu sama aja yang mengutamakan siswa aktif sama, cuma kelebihan-kelebihannya juga mungkin banyak ya, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail karena kita juga baru baca, bahkan kadang membaca itu juga masih kurang paham gitu ya, gitu. Banyak yang belum kurang paham, jadi kita belum melaksanakan. Itu dari kurikulum Merdeka ya? Kalau dari kurikulum 2013? Kalau kurikulum 13 udah jelas ya, karena kita udah banyak guru pembimbingnya, udah banyak guru, kita memberikan suatu guru senior yang banyak yang sudah mendapatkan pelatihan juga banyak.
fasilitasnya juga udah lengkap, kira-kira lebih udah dilaksanakan mungkin udah bagus lah, tapi kalau kurikulum mereka kayaknya belum ini kelas 7 kayaknya belum dilaksanakan. Dilaksanakan. Jadi masih menggunakan kurikulum Masih 2013 keinginan ya? kurikulum 13 Pak, mungkin kelas 7 ya, masih keinginan. Jadi semuanya kurikulum 2013 di sini menggunakan atau belum mencoba gitu ya? Karena perangkat-perangkatnya juga masih gunakan kurikulum 13. Saya cek sebagai guru, mereka itu masih menggunakan kurikulum 13. Mungkin hanya sedikit gitu ya Pak ya, mewawancarai Bapak atau mempertanyakan gitu mengenai kurikulum yang ada di sini. Saya pun sebagai mahasiswa gitu ya Pak ya, kan saya juga ngajar Pak di SMP di 10 Salam. Kalau jadi guru udah jadi. Iya, tapi gitu kita dari bidang pendidikan bahasa Indonesia harus mengajar prakarya gitu kan. Kalau perkara Iya. gitu. Jadi gimana gitu sebisa mungkin kita juga ya Pak ya sebagai guru bidang prakarya yang maksudnya belum tahu gitu. Ya tidak linear aja. Iya, Jadi tidak linear kita gitu, Pak. melaksanakan tugas tidak sesuai dengan Iya, bidangnya. Gitu. tidak sesuai dengan bidangnya. Bagaimana ini? Dan di sini juga banyak yang ya artinya SMP 1 kan sekolah besar ya. Iya. Tapi gurunya aja tidak lengkap. Di sini aja ya guru ASN ya guru olahraga nggak ada, guru olahraga yang nggak ada, guru bahasa Sunda nggak ada. Bagaimana itu ya? Bagaimana mau melakukan yang baik kalau ternyata guru-gurunya ada kurang. Oh, di sini juga masih ada bahasa Sunda. Kayaknya sudah tidak ada gitu. Ada juga PKN ngajar bahasa Sunda juga. Gitu. Jadi melengkap gitu ya Pak ya, karena mungkin kekurangan dari Ada tugas gurunya. kekurangan itu. Maka mungkin cukup segitu ya Pak ya pembicaraan kita mengenai kurikulum. Terima kasih atas waktunya.